Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pemirsa, dimanapun Anda berada saat ini, penggemar setia channel YouTube Muhammad Fatoni, telah lama kita tidak bertemu dan saya pun cukup lama tidak membuat konten YouTube. Maka malam ini kembali saya akan mulai konten saya dengan seputar hadis-hadis Rasulullah. Sebelumnya hadis-hadis tentang muamalah, maka sekarang hadis-hadis tentang ibadah. Adapun hadis yang pertama ini tentang sholat. Hadis-hadis seputar sholat yang pertama adalah yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in taqasa minal faridatihi syai'un wa qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa minal fariidah thumma yakunu sa'iru amalih ala dhalik. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah adalah salatnya. Maka apabila salat seseorang itu baik, maka dia termasuk orang yang beruntung dan sukses. Dan apabila salat dia buruk, ketika dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat, maka dia termasuk orang yang gagal dan merugi. Apabila sholat wajibnya ini kurang kualitasnya, pahalanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat wajib tadi itu disempurnakan dengan pahala sholat sunnahnya. Kemudian begitu pula seterusnya untuk amalan-amalan yang lainnya. Betapa pentingnya perintah sholat ini, sampai-sampai kata Rasulullah, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'un 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Jadi saking pentingnya perintah sholat ini, sampai-sampai Nabi mengatakan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya telah menginjak 7 tahun. Usia 7 tahun Nabi sudah memerintahkan anak-anak kita
untuk melaksanakan ibadah sholat. Artinya ini sebagai pembelajaran bagi mereka, sebagai latihan untuk mereka. Meskipun belum wajib, akan tapi sebagai bahan latihan untuk mereka supaya terbiasa nanti melaksanakan sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka saat usianya menginjak 10 tahun. Ini bagi yang masih belum mau sholat juga. Jadi tegas betapa pentingnya perintah sholat ini. Kemudian yang terakhir adalah ketika anak itu sudah baligh, sudah mumayyiz, sudah mengerti, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka yang terakhir kata Nabi, wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkanlah tempat tidur mereka. Biasanya ada yang usia 7, 10 itu masih gabung dengan orang tuanya. Maka itu diingatkan oleh Nabi, sekaligus perintah dari Nabi, kalau dia sudah baligh maka pisahkanlah tempat tidurnya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Maka sangat penting sholat ini. Jangan sekali-kali menyepelekan sholat, karena luar biasa. Di hadis yang pertama tadi disebutkan kalau seseorang itu sholatnya itu baik ketika dihisab, maka selebihnya amalnya pasti baik. Dan dia termasuk orang yang sukses lagi beruntung. Tetapi kalau sudah sholatnya itu dihisab sudah jelek, belum amalan yang lainnya dihisab, baru sholatnya saja, maka dipastikan amalan yang lainnya akan berantakan. Maka dia termasuk orang-orang yang rugi dan gagal dia. Gagal. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan salat berjamaah. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.